bermusik kita bersama menyemai ikatan cinta. jalani semua dengan apa adanya. Assalamu fi amani syekhana Allahu Rabbi la ilaha ya Rabbana. Sekarang tuh saya ingin tahu tentang Isti, karena pasti banyak banget brother sister yang Isti tuh orang seperti apa sih? Mungkin sedikit Isti bisa berbagi pengalaman, cerita. Mau nanya, jujur ya, gimana perasaan Isti ketika Isti melantunkan sholawat? Rasanya tuh lebih nyaman dan adem aja di hati gitu. Jadi kayak kita membawakannya pun lebih rileks, terus kayak keinget sama Allah pasti kayak gitu. Makanya terkadang banyak anak, maksudnya kayak aku gini ya, aku dulu pernah yang namanya jatuh cinta. Ya, aku punya pengalaman ke sana. Ketika dulu aku pernah jatuh cinta, ketika aku dulu pernah galau, terkadang aku tuh suka memilih lagu-lagu yang malah bikin tambah galau. Kamu pernah ngalamin gak? Pasti. Jadi ketika galau diputusin sama cewek atau selingkuhin, langsung dengerin ada lagu yang dan polosnya aku tuh bukan polos sih. Aku tuh malah menyanyikan lagu yang emang ini tuh cerita aku banget gitu. Dan otomatis itu Kayak membuat aku sesuai dengan diri kita, dan otomatis aku malah tambah gitu. Jadi Facebooknya langsung nangis. kenapa sih dia jahat banget? Kenapa sih dia selingkuhin gue? Kenapa sih dia ninggalin gue? Apa sih salah gue gitu? Kamu pernah gak kayak gitu? Pasti pernah kan? Terus Pernah ya? Tapi aku mencoba, aku pernah. Ini tuh pengalaman aku banget. Saat itu ba'da maghrib. Itu pertama banget, ketika aku pertama banget waktu itu masih ingat melantunkan sholawat ketika ngeprank si jilbab abu. Itu ba'da maghrib, aku gak tahu buka YouTube, terus aku kayak mendengarkan ada satu sholawat, dan sholawat itu tuh benar-benar nyentuh banget ke hati aku. Sampai dari sana tuh aku banyak mendengarkan sholawat-sholawat lainnya. Jadi kayak beda banget ke diri akunya, padahal ketika itu keadaan aku tuh kayak lagi aduh, emang lagi kurang enak hati gitu. Itu tuh benar-benar kok. Serius. Jadi makanya deh brother sister, coba deh kalian ketika galau diputusin pacar atau kalian lagi ada masalah, coba kalian dengerin sholawat atau dengerin ngaji, itu akan beda banget rasanya. Kalau misalnya kita mendengarkan lagu-lagu pop atau yang galau, itu pasti kita akan flashbacknya ingetnya ke cewek. Tapi ketika kita mendengarkan sholawat, aku yakin kita tuh akan ingetnya tuh sama Allah atau jadi sama kayak kesalahan rasanya kita, tuh sama dosa kita. kesalahan kita tuh kadang lebih mencintai umatnya, padahal umatnya itu milik Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kita tuh harus mintanya sama yang punya. Jangan terlalu berlebihan mencintai apa yang kita sukai, Betul. melebihi cintanya kita sama Allah gitu. Jadi Allah tuh bisa ngembaliin apa ya, semangat, terus Allah juga bisa mengambil apa yang kita sukai. Jika Allah itu merasa apa ya, kita terlalu berlebihan mencintai umatnya Betul gitu. banget. Dan sahabat Nabi juga kan pernah bilang, hal yang paling menyakitkan di dunia itu ya ketika kita berharap sama manusia. Itu hal yang sangat paling menyakitkan. Aku pernah sama guru dibilang, kamu boleh mencintai dunia, tapi kamu tuh jangan memasukkan dunia dalam hati kamu. Cukup dunia itu kamu pegang dalam tangan aja. Ketika dunia itu masuk ke dalam hati kita, hal kecil aja, misalkan kita kehilangan uang 2.000, itu akan menjadi berat buat kita. Kita mau bersedekah sama orang 10.000, jangan 10.000, 5.000 aja kayak berat, karena
hati itu emang dunia gitu. Jadi Dunia kayak berat sih. banget, betul banget. Jadi kata guru aku, cukup di tangan dunia itu. Kayak gitu. Cuma kan kita, ya semoga aja kita bisa mengamalkan apa yang dibilang guru ya. Ini juga sharing. Jadi ya semoga aja. Kok jadi sharing gini ya? Tapi gak apa-apa, semoga bermanfaat. Karena emang ketika aku mendengarkan sesuatu itu pasti endingnya tuh aku suka kayak gini. Nyes banget ke hati aku. Nyaman gitu ya. Nyaman banget, adem. Jadi ingetnya tuh ke dosa, ke kesalahan sama Allah, sama keluarga, sama ini semua. Aku boleh nanya guys, Boleh. di sini pokoknya kalian harus tonton terus videonya karena aku bakal kupas tuntas tentang Isti. Mungkin ini perwakilan dari aku, mungkin mewakili dari subscriber semua. Aku mau nanya, umur Isti berapa tahun sekarang? Mau 21. Isti itu baru mau 21, berarti sekarang tuh 20 tahun. Berarti kayaknya bentar lagi ulang tahun dong. Selamat. Jangan lupa ini bentar lagi brother ulang tahun. Nanti ucapin Ulang selamat. tahunku pas itu loh. Desember ya? Apa? Dirayain semua orang itu pas hari Natal. Wow, tahun baru dong. Enggak, pas hari Natal. Oh, pas hari Natal ya? Tanggal 25 Wow. Desember. Nih, ingat-ingat tanggal 20 berapa? 25. Tanggal 25. Catat ya, Isti tanggal 25 Desember. Yeah. Bentar lagi ulang tahun. Isti. Jangan dilempar pakai tepung ya. Jangan. Tepung sama telur ntar jadinya kental gitu, kayak kental. Cukup dilempar dengan doa ya. Apalagi yang jauh silakan doain yang terbaik buat Isti. Amin. Isti. Semoga selalu mendoakan yang terbaik buat aku. Amin ya Allah. Isti. Dan aku mungkin belum baik ya, belum baik. Tapi aku Sama aku juga belum baik, gue masih jauh banget. berusaha menjadi lebih baik. Dan kita baik itu bukan karena keinginan orang lain, lebih baik kayak dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri. Jadi jangan karena dihujat sama orang lain, iya itu boleh jadi motivasi kita. Jadi kita tuh pengen berubah lebih baik tuh nggak apa-apa. Tapi jangan karena orang lain kita jadi pura-pura baik yang sebenarnya kita tuh seperti apa ya, kita apa adanya aja gitu. Oh, jadi Jangan kalau itu tuh terbilangnya munafik ya. Kayak misalnya kita tuh terbilang baik cuma buat narik simpati orang gitu. Jadi Nggak emang aja sih. sosok Isti itu orangnya apa adanya banget ya. Nggak ada yang aku tutup-tutupin sih. Hmm. Apalagi kalau misal kenal aku ya, aku jelasin latar belakang aku seperti apa dan kehidupan realnya aku tuh seperti apa gitu. Wow. Jadi kalau aku mau berteman, ayo aku adanya seperti ini. Ketika mereka udah tahu kehidupan aku yang sebenarnya, mau berteman ayo, enggak juga aku nggak apa-apa, kayak gitu sih. Tapi kamu gak pernah pilih pandang untuk teman kamu pengen orang yang kaya atau orang yang Enggak. punya mobil atau harus yang kayak gimana? Enggak. Enggak. Jadi kita sama ratakan, yang penting kalau berteman itu yang hal positif dan pastinya tuh mereka bisa saling bergantian gitu. Ketika yang satunya susah, yang satunya lagi senang, kita saling bantu. Jadi jangan mau berteman ketika senangnya aja gitu. Temen yang benar-benar kayak gitu mungkin di zaman kayak gini tuh susah ya, langka yang benar-benar nemenin kita dari kita susah sampai apalagi kita sukses gitu. Kadang kan orang berpikir kalau lagi susah iya apaan sih gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Prinsip, kalau boleh tahu prinsip hidup itu seperti apa sih? Prinsip Atau hidup. tujuan gitu ya? Tujuan aku jika aku menjadi orang sukses, yang pertama aku bahagiain adalah orang tua dan keluarga. Dan yang kedua, aku pernah ngerasain hidup susah, sangat susah, dan mungkin anak di seumuran aku belum pernah ngalamin hal kayak aku. Itu waktu dari umur berapa tahun? Aku 15 tahun udah kerja. Dari umur 15 tahun. Dari aku SMP kelas 3 aku udah pernah ya, sedikit cerita ini, aku pernah jualan rujak dulu di
pantai gitu, karena kondisi keluarga aku yang pas waktu itu bapak aku kena musibah ya, dia tuh digigit ular kobra kakinya. Dan pas waktu itu tuh kayak aku tuh harus ngambil tabungan aku, dan aku sih apapun aku lakuin demi orang tua. Dan mereka tuh si pihak rumah sakitnya bilang kalau bapak tuh mau diamputasi kakinya, dan bapak tuh nggak mau, kayak mau hidup mau mati raganya tuh tetap utuh, jangan ada yang diambil gitu. Dan di situ juga aku benar-benar gimana ya sedih gitu, apalagi kan mama aku jadi tulang punggung. Dan setelah itu kak masih ada cobaan, kayak kakak aku kan habis nikah 40 hari dia kecelakaan dan dia koma 12 hari. Dan di situ tuh aku kelas 3 SMP ya, masih kayak terpukul banget rasanya, kayak apalagi tahu kalau aku tuh nggak akan disekolahkan lagi dari mama aku. Jadi aku tuh sedih, kayak banyak yang approve mau sekolah di mana gitu, tapi apalah daya sih keluarga aku tuh kayak gitu, maksudnya lagi nggak ada dana buat ngelanjutin. Dan aku tuh terpaksa berjualan di pantai tuh, jualan rujak. Dan keseharian aku tuh ya banyak kayak yang hujat aku tuh, tapi aku bangga sama diri aku karena aku tuh kerja halal dan aku tidak merugikan orang lain. Pas waktu itu tuh benar-benar apa ya, jadi pengalaman yang paling berharga. Bayangin ya, itu tuh satu hari kita diusir sama orang-orang, jangan jualan di sini, nanti dagangan saya nggak laku, kayak gitu. Orang lain tuh sampai ngomong kayak gitu. Padahal kalau dia punya prinsip agama yang kuat dia nggak akan bilang kayak gitu. Iya, karena rezeki udah ada yang ngatur. Iya benar. Dan aku tuh cuman terima aja gitu, aku diusir gitu. Dan pas waktu itu tuh apa ya, mama aku lah yang jadi semangat buat aku. Tapi kamu sendiri waktu Pas dagang, waktu itu tuh sama kakak aku, tapi ya kakak aku nggak tahu lah yang aku alamin gitu, dia cuma ngebantu kan. Dan kita tuh saling support gitu dek, yang namanya kita usaha nggak semua orang suka sama kita. Jadi ada yang support dan ada yang nggak suka. Kayak ketika kita susah kita ditertawakan, dan kita sedikit sukses kita akan dihina gitu loh. Jadi pas waktu itu tuh jualan kan, alhamdulillah bisa buat bayar buku, kan mau ujian kan, bisa buat bayar buku. Dan aku tuh ngerasa cari uang tuh nggak segampang kalian tuh minta sama orang tua. Kayak aku nyari uang 5.000 aja ya sampai harus diusir orang, terus kayak gimana ya, kayak ini tisu deh. kayak diusir sama orang itu parah sih. Semuanya diusir gimana? Kayak gak usah di sini gitu. Gimana perasaan mama aku gitu. Aku pernah ya, mama aku kerja pagi dan dia tuh apa ya, aku tuh belum bangun intinya, jam pagi belum bangun. Dan aku bilang pas waktu itu pas masih ujian ya, mama aku, ma mau kemana gitu, cari uang. Kalau misal jangan berangkat dulu gimana, kan itu petir ya. Hujan. Aku tuh iya, itu tuh jam 6 pagi aku mau berangkat sekolah, dibangunin sama mama aku, udah jangan berangkat sekolah nggak apa-apa gitu, kan jauh kan, lumayan jauh gitu, aku naik sepeda. Terus mama aku, dia tetap kerja gitu, kalau dia nggak kerja aku mau dapet uang saku dari mana gitu. Jadi pas waktu itu tuh aku tuh nyadarnya kayak gitu, kita dapat uang 5.000 aja udah bersyukur banget.
diusir orang. Jadi berharga banget, dan di situ menjadi motivasi aku kenapa misal orang tua melakukan yang terbaik buat anaknya, kadang anaknya ngerasa kenapa sih dunia ini nggak adil. Pasti setiap orang tua punya alasan kenapa kita nggak disekolahkan lagi, kenapa kita harus ngalamin seperti ini. Dan sampai saat ini itu buat nguatin diri kita sendiri gitu. Jadi bersyukurlah buat kalian yang masih bisa sekolah. Terus pas waktu itu ya aku masih kemana-mana naik sepeda, yang temen lain udah pada pegang laptop, naik motor, aku masih naik sepeda. Rumah masih tanah, masih bilik bambu, aku masih ingat banget. Dan di situ bapak aku masih kayak sakit gitu, dan kakinya tuh kayak parah gitu, dan gak bisa kerja. Dan di situ jadi motivasi aku buat aku tuh harus sukses, dan aku kayak harus sukses bukan buat diri aku sendiri, tapi buat banyak orang, terutama orang tua aku yang udah ngegedein aku, terutama ibu yang udah memberikan semuanya sama aku dan sumber kekuatan aku gitu. Dan pas waktu itu bapak juga selalu nguatin aku, kamu bakal jadi orang sukses ketika kamu menjadi orang yang sabar kayak gitu. Dan aku bersyukur dengan kehidupan yang sekarang setelah melihat masa lalu aku yang seperti itu. Jadi gak perlu ada yang disesali. Misal kita tuh sukses gak harus lulusan ini atau berpendidikan tinggi tuh enggak. Semua itu dari pengalaman dan bagaimana kita menyaring pengalaman itu gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berkecukupan, masih bisa disekolahkan, tolonglah manfaatkan waktu kalian buat belajar kayak gitu. Jadi tuh semuanya tuh ada hikmahnya lah pasti. Dan aku bersyukur diberikan hati yang kuat meskipun aku dari keluarga yang tidak mampu. Aku bisa sampai di titik yang sekarang ini berkat dukungan teman-teman, berkat doa orang tua juga pastinya. Jadi ketika aku sukses, aku bakalan ngebahagiain orang tua aku, dan aku pengen bantu orang-orang yang susah nyari kerja, buka peluang bisnis. Aku pengennya kayak gitu. Jadi sukses itu bukan buat menyombongkan diri sendiri, buat nikmatin harta atau enggak. Jadi sukses itu ketika kita bisa ngebantu banyak orang. Jadi aku tuh bisa setegar sekarang ini, ya mungkin teman-teman tuh lihatnya aku enak kayak gini, tapi mereka nggak tahu perjuangan di balik semua ini sampai di titik ini gitu. Sampai aku kerja di Bandung, nah ya, sampai kesiram minyak, itu tuh aku lakuin demi keluarga. Aku tuh nggak mau keluarga tuh susah. Apalagi karena menanggung beban aku gitu, cukuplah aku yang rasain gitu. Wow, aku terharu banget. Ini pelajaran mengasah pelajaran yang sangat berharga banget ya. Ini jujur ya, pengalamannya Isti itu hampir sama banget kayak aku sebenarnya. Dia baik. Jadi makanya ketika aku dengerin tadi ceritanya dari Isti itu, kayak gue banget gitu. Dia tuh sama, bukan terlahir dari keluarga yang berada, tapi aku tuh gimana caranya aku ingin bisa membahagiain orang tua. Aku pengen mengangkat derajat orang tua aku buat kayak gitu. Jadi insya Allah sih aku yakin aku Isti kalau kita punya niat baik, apalagi untuk membantu orang tua, apalagi ketika emang Isti mempunyai keinginan untuk membantu orang-orang yang di bawah,
Allah akan kasih jalan yang terbaik buat Isti. Isti, kamu ada gak kita nyanyiin lagu buat orang tua, buat ibu? Ya, apalagi kita sebagai perantauan pasti kita kangen banget sama ibu. Kamu merantau, aku juga sama. Lagu ibu yang kamu apa? Ada? Kamu kalau ini pakai ini. Jangan nih. Pakai tisu. Ada sih dari kakak. Boleh. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakku bila ada salah pengorbananmu tanpa balas jasa. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakku bila ada salah pengorbananmu tanpa balas jasa. Pengorbananmu tanpa balas jasa. Dan selalu support meskipun aku jauh ya. Mama pasti selalu nelfon aku, ngabarin aku gimana gitu. Jaga diri baik-baik di situ. Ya kadang kita sebagai perantau kita tuh makan pahit dan manisnya tuh sendiri Kak. Apalagi aku di sini nggak punya saudara sama sekali dan temen pun jarang gitu. Jadi kayak ngerasa benar-benar sendiri gitu. Ngekos sendiri, ada masalah apa tanggung sendiri gitu. Tapi orang tua selalu support aku gitu, gimana pun kondisi aku. Dan kadang orang tua tuh nggak mikirin diri mereka. Kadang orang tua tuh selalu memberikan semuanya buat anak, tapi kadang tuh anak belum tentu memberikan semuanya buat orang tua. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa banget, dan ini baru pertama banget kayaknya di YouTube aku yang aku merinding banget aku mendengar cerita kamu Isti. Kadang aku mau jadi apa sih ke depannya gitu. Orang tua udah tua dan aku tuh belum tahu jalan aku ke depan mau jadi apa. Aku hanya bisa bercita-cita dan yang menentukan itu Allah gitu. Aku hanya bisa mengusahakan, aku harus lebih baik, aku harus punya tabungan buat buka usaha, bantu banyak orang, dan aku harus jadi orang sukses untuk beberapa tahun ke depan. Amin. Itu doa aku. Bukannya untuk membahagiakan keluarga dan orang tuanya. Dan cita-citanya Isti itu hampir sama banget sama aku. Itu sama banget. Aku gak pernah ingin hal apapun yang membuat aku tuh ingin banget mencapai sesuatu hal yang buat aku pribadi itu aku gak ada. Aku tuh yang aku inginkan itu aku ingin membahagiakan orang tua dan aku ingin mengangkat derajat orang tua. Temen buat apa sih, menyedih, apa sih, meratapi kesedihan cuma gara-gara putus cinta. Itu kesalahan terbesar dan memakan banyak waktu. Ya mungkin kamu boleh sedih gara-gara diputusin pacar atau diselingkuhin atau ditinggal nikah. Itu banyak ya kasusnya gitu. Tapi ingatlah, ada yang lebih penting daripada cinta. Yang pertama adalah orang tua dan masa depan kamu. Gitu.
karena hidup itu nggak selamanya tentang cinta, tapi masih ada orang tua yang harus bahagia di hari tuanya. Baik. Selama aku merantau aku hampir sama kayak kamu. Keluar dari SMP aku udah ngamen, aku udah kerja. Sampai sekarang Dan kita dipertemukan ya. aku tuh kalau misalkan tanpa ada dukungan dari mama, mungkin aku gak bakal sekuat ini. Aku sampai pernah tidur di kota tua tanpa alas, dan aku itu tidur bukan cuma sehari 2 hari, tapi 1 bulan lebih. Keinginan aku tuh gak banyak, kata aku juga aku pengen bisa ngebahagiain orang tua. Aku habis-habisan berjuang dari dulu sampai sekarang. Aku gak pernah yang namanya nyusahin orang tua. Ketika aku merantau tuh aku gak punya duit, aku lebih baik aku ngamen. Lebih baik aku cari duit dari mana aja daripada aku harus minta uang sama orang tua. Dan ini sangat luar biasa. Cerita kamu tuh hampir sama kayak aku, jadi aku gak kuat. Intinya buat kalian yang emang masih punya orang tua tuh, kalian harus sayang banget sama orang tua. Karena aku yakin sih senakal-nakalnya kita, aku aja nakal ya, kita pasti punya keinginan untuk ingin membahagiakan orang tua. Sayangilah orang tua, mumpung masih ada. Kalau udah gak ada, nanti kita akan nyesel. Yang aku takutkan itu satu hal, ketika nanti aku sukses, aku udah gak bisa ngebagiin orang tua, makanya kita harus benar-benar bisa ngebagiin orang tua dari sekarang. Semoga ya Isti ya. Ini sekedar sedikit curhatan, jadi aku ke bawah, soalnya aku kepancing sama Isti, maaf banget. Aduh yang pun ya Allah, luar biasa banget Isti. Makasih banget untuk waktunya. Nanti kita sering di waktu, soalnya emangnya juga udah semoga buat brother sister, semoga cerita aku termasuk ceritanya dari Isti, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya ya kita jangan ambil ya, kayak gitu. Dan untuk next video silakan kalian komentar ingin seperti apa sama Isti, silakan komentar sebanyak-banyaknya. Yang pasti buat kalian jangan lupa subscribe untuk Ridwan Devan, dan jangan lupa follow Instagramnya Isti Putri Kebumen, dan jangan lupa follow Instagramnya Ridwan_Devan. Assalamualaikum.